Apakah kalian pernah bertanya-tanya kenapa BlockDeck terus menunda deposit presale sampai Juni 2026? Sekilas, mereka bilang ini untuk menjaga stabilitas harga dan memberi waktu bagi ekosistem berkembang. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, strategi ini sebenarnya menguntungkan mereka, bukan investor awal. Dari sekarang hingga bulan Juni, BlockDeck punya kesempatan emas. Selama periode ini, mereka bisa terus menjual token after sale dengan harga sangat murah, jauh di bawah harga di exchange. Setiap token yang terjual langsung menguntungkan tim, sementara investor scale presale tetap terkunci dan tidak bisa menjual. Sementara itu, harga di exchange terlihat stabil. Mengapa? Karena investor awal tidak bisa deposit atau menjual token mereka. Tidak ada tekanan jual dari pemegang presale, sehingga pasar hanya melihat pasokan yang kecil beredar. Ilusi kekuatan ini menciptakan stabilitas sementara yang terlihat alami, menarik perhatian, dan menimbulkan hype seolah proyek ini sehat. Tapi inilah jebakannya. Saat deposit akhirnya dibuka di bulan Juni, pintu akan terbuka lebar. Investor presale bisa menjual token mereka secara bersamaan dengan pembeli after sale yang telah menikmati keuntungan fantastis. Pasar bisa langsung menghadapi tekanan jual yang besar, dan harga bisa anjlok, persis seperti yang BlockDeck lain hindari. Singkatnya, penundaan deposit tidak melindungi investor, melainkan melindungi kemampuan BlockDeck untuk menjual semua token mereka terlebih dahulu dan menaruh risiko dump pada investor awal. Bagi investor presale, kenyataannya pahit tetapi jelas. Kemungkinan besar uang Anda hilang. Yang sudah pasti hilang adalah waktu yang terbuang dan tekanan mental yang panjang. Menunggu deposit, melihat after sale murah terus dijual, dan merasa terkunci adalah pengalaman yang sangat melelahkan. Kenapa exchange tetap mau listing proyek seperti ini? Mungkin karena biaya listing yang besar, meskipun proyek ini penuh tanda bahaya. Bagi exchange, ini bisnis. Bagi investor, ini risiko tinggi. Jika BlockDeck benar-benar peduli stabilitas harga dan mencegah dump, mereka tidak akan menjual token after sale murah di bawah harga exchange sambil menahan investor presale. Faktanya, tujuan mereka jelas. Profit dulu, risiko di tangan investor awal. Harga sekarang tampak kuat, tetapi itu artificial. Tidak ada tekanan jual dari investor terkunci, sehingga terlihat seolah harga stabil. Saat deposit dibuka, pasokan token yang banyak akan dilepas ke pasar, berpotensi membuat harga jatuh drastis. Bahkan jika deposit dibuka sekarang, 3 bulan ke depan, atau bahkan 1 tahun lagi, hasilnya sama. Harga akan mengalami dump. Perbedaan satu-satunya adalah BlockDeck kehilangan potensi keuntungan jika dump terjadi sebelum semua token mereka terjual. Bagi investor awal, situasinya membuat frustrasi. Mereka menunggu bertahun-tahun melihat harga dibuat kelihatan bagus, tapi risiko terbesar tetap berada di tangan proyek. Saat ini, pengikut BlockDeck juga mulai turun drastis karena banyak orang muak dengan janji yang tidak pernah ditepati. Strategi BlockDeck jelas. Kunci deposit presale, hilangkan tekanan jual awal. Terus jual after sale murah, kumpulkan profit, dan habiskan semua token. Tampilkan harga stabil, tarik hype dan perhatian. Hasilnya, profit untuk mereka, risiko untuk investor. Pelajaran yang bisa diambil jelas, jangan bergantung pada timeline atau janji proyek. Sekarang harga terlihat stabil, tetapi risiko sudah ada dan tim diuntungkan saat Anda menunggu. Bagi yang baru kenal BlockDeck, jangan ikut buy presale. Token terkunci, after sale murah, dan dump yang tak terhindarkan bisa membuat Anda kehilangan modal dan waktu. Jangan sampai orang lain terjebak hype BlockDeck seperti kita. Like, share, dan komentari video ini agar lebih banyak orang terselamatkan. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bias Positif Digital Rise untuk insight kripto yang jujur dan edukatif.